Om Swastiastu. Ditiang ngangganing Kramo Desa Pulau Pemekas niki ngelauhin ngiring para calon mempelai berdua. Sanes sampun jangkap dengan dan serah ditiang niki nganganding Kramo Desa Sendemela jadi Kecamatan Sigrudi. Rahina mangkin puniki nabi sana sedang kebawasan dan medan malih hari santukan para calon mempelai sareng alih niki nak sampun pada suka nabi malih lantangan judat nih di jangan maning Kramo Desa niki yen secara administrasi kan bang pasti niki lah nabi malih antukan sampun bobot yang bulan sampun niki dan sampun niki bulan sampun pangdan malih dijang atur napi nak aku pada demen dok. Ampun nangis nggih. Ampun nangis. Nak cinta dan edan sayati. Dia mulut tresna sareng dianggan ke. Yen mulo ra kok mulo. Lo senak dona leh itu. Kene nalih ngene. Dan Kramo pada nyantos sampun ya milik wengi anu niki galah sampun judat mangkin niki ring bapak nengah Sumamya sareng ibu sira dasne niki sekari wadi sampun yo jangkap mungkin sampun dinyatakan sah. Ya sangkan kenten nih ke Pak Jero Desa biasanya tukar cincin, mungkin tukar cawat mantennya. Kedek yang harus dibawa nih, jangan. Beda, mapan kenten ini limited edition niki istri niki, tapi maling ngelanang kenten niki jero tapaan, nih niki wastra polen, tak kotak sampean. Nggih mangken kan acara niki Matanjung sambung mantan nggih. Kados yang Matanjung perayaan nggih. Dah, niki tanya. Sampun saya kan Jogja iki ampun kendang iki. Ampun 3 bulan. Ya kayak sebenarnya lah. Nah zaman kapan juang kalau nenenan. Udah anak udah mengal. Jadi Madan Subamyo. Pak David Subamyo. Yang pertama itu hanya pikir belakang karena biar tidak ada kesinggungan bagi yang memiliki nama yang sama, itu hanya spontanitas dan hanya sebuah hiburan semata. Dan pada intinya sudah tahu OS hari ini kita mau secara langsung mendatangi salon Kartono. Nah, Gus Wod di pengantin main deh, Gus Wod di pengantin Pak Semutan. Siapa yang tidak kenal dengan Kartono? Ya. Sudah melanglang buana, melanglang dunia, melanglang suarga, loka dan Amor dong dia. Dan yang terpenting kan kita dari UT Humas Seni saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Kartono karena sudah dengan kesibukannya meluangkan waktunya bisa menerima kita dengan segala hal. Dan itu yang terpenting. Oke, sesuai banget juga untuk obrolan Humas Seni, beli bonar sarang Rabin Tiang. Sampun ledang rawuh niki nge, ledangan niki untuk genah niki nge tuduhan. Akan Tuduhan ini tabah betul. Dia tidak berkepanjangan rasa sangra dulu idodani teman OS. Baik, kembali lagi teman OS dimanapun kalian berada. Tentunya kali ini kita akan memberikan suguhan obrolan yang tentunya nanti akan mengejutkan kalian karena di sini akan mengulik secara lengkap siapa sih sosok siapa tadi Sekar. Ya. Jadi saksikan terus kami tim Humas Seni dengan segala dan segudang apa namanya? Apa dan lebih? Kreativitas. Nah, tentunya itu
Dan sekarang kita akan memberikan informasi yang sangat penting juga, pembelajaran juga nanti buat teman-teman OS dimanapun kalian berada. Dan yang berarti kan ya Kartono lah, dia bisa memanfaatkan keahliannya di bidang dunia seni tari, seni teater, dan juga tidak kalah pentingnya seni mua, tata rias, makeup. Nah, biar tidak lama, mungkin teman-teman biar lebih tahu dan lebih dekat, chemistry-nya lebih dapat. Nah, mungkin perkenalan dulu dong ya. Nama asli. Nama asli. Di baliknya ini siapa sih Kartono yang ganteng? Di baliknya. Di baliknya. Karena dia sembut-sembutan. Akhirnya para semua yang sareng sami, teman-teman obrolan Uma Seni. Perkenalkan Wasan Titiang, IGD Komang Kartono Yasa. Dan nama tiang kalau jadi cewek beda nih kan? Gek Sekar. Gek Sekar bunga adanya. Gek bunga. Oh memang aslinya Kartono namanya? Nama asli Kartono kebetulan tanggal lahirnya 21 April 1991. Lahir Makati, ladosnya Kartono. Sebetulnya dua orang lahir pas tanggal 21 April nih ke yang sebelah nih ke ruangan nih ke lahirnya cewek, kebetulan yang cowok yang sebelah kanan yang Kartono. Oh Kartini Kartono. Tapi nanti Kartono tuh kar mobil, to itu, no tuh tidak, tuh sing mobil. Ini tidak mobil, tapi cara bemo. Tapi yang menghasilkan uang ya ini. Iya, makanya Kartono tidak pernah mengepiskan perut. Karena ini yang menghasilkan. Rencananya mungkin ampun diet. Nih, tapi Dumon 3 kali sehari makan makin ampun diet. Semenjak dietnya kok udah 7 kali sehari. Iya, bagus. Tapi begini Kak, sebelum kita melanjut ke skill ya. Langkah baiknya dulu kita tanya, ya perjalanannya singkat lah. Dari mana asal keseniannya apa akhirnya sampailah jatuhnya dia di Denpasar dan mengembangkan sayapnya di sini. Kebetulan aslinya tiang di Tabanan Buahan. Rumah sakit Tabanan Ngaliran ke utara. Habis enggak, masih kecamatan Tabanannya. Di selatan Tunjuk. Oh tahu. Kebetulan yang lahir di Buahan, yang dulunya yang sebenarnya berkecimpung di dunia seni tari. Awalnya dan mengikuti sanggar di sanggar tari Ayu dari kelas 2 SD seperti itu. Sanggar Ayu Tabanan. Ya, Sanggar Ayu Tabanan dan diajarkan oleh Pak Putuarke sama Bu Ayu. Berarti SMA-nya melanjutkan SMP Negeri 4 Tabanan, SD-nya SD Negeri 2 Buahan, SMK-nya sebenarnya dia mau melanjutannya ke SMKI karena pembiayaan kurang, ekonomi kurang, terusnya tiang lanjut ke SMK Margarana Tabanan. Di Margarana. Ya, di Tabanan masih. Kuliahnya di IKPGRI Bali, S1-nya, S2-nya di Unhi Denpasar. Jurusan Ilmu Agama dan Kebudayaan. Wih. Berarti sudah ya ngomong ya. Suaha satu. Jadi kita tidak bisa memandang dari apa kaper gebuknya. Artinya marah gini ternyata si Kartono ini tidak pernah meninggalkan yang namanya dunia pendidikan. Karena itu penting. Karena itu yang membentengi kita nanti dan bekal di hari tua nanti. Benar sekali. Terus akhirnya baru Kartono terjerumus di dunia ini kan, dunia seni akhirnya kan baru memantapkan diri akhirnya ya sepalan kadung lulus kan gitu. Nangis malah langsung. Jelas baliknya sedikit ya. Tapi jadi sekarang ini dunia yang kotak-kotak. Nah tentunya karena tadi kan sudah diawali dengan perjalanan kesenian dari kelas 2 SD dan sampai saat ini sudah mengembangkan sayap di Denpasar, udah mempunyai salon besar, megah, mewah, sampai artis-artis pun. Nah, kan ada sempat artis siapa kemarin ya? Almarhum Jupe kan Kartono Ilyas itu kan. Kebetulan
bukannya yang sombong, ini karena karir juga yang kebetulan kata orang bijak bilang perbanyaklah teman karena teman itu akan memberikan kita rezeki kan seperti itu. Dan Tiang banyak punya teman fotografer dulunya banyak membuat suatu program hunting, pemotretan bersama TFK dan banyak fotografer lainnya. Kebetulan Tiang sempat kerja di masih kuliah kerja di Bali Hair and Makeup di Canggu. Yang kedua kerja di MNC TV sama RCTI. Dan lanjut yang kerjasama sama Antp sempat bidang rias artisnya. Ya, namanya program televisinya nih ke Mata Lensa TV. Oh iya, Mata Lensa. Habis nih ke dikenalin lah sama almarhum Julia Veres, Jumun. Habis nih ke sempat juga waktu SMA Tiang ngerias acaranya tim Purwacaraka di Jakarta. Purwacaraka di Jakarta. Ya. Berarti lumayan pengalamannya sudah melanglang buana. Iya, suara. Jadi kan menariknya itu, jadi orang mungkin sebagian besar orang kayak sekarang ini kan liku. Nah, di balik liku mungkin saja ini kan sebuah artinya perjalanan salon lebih awal mana liku sama menjalani salon. Nah, kalau boleh tahu salon dari kapan? Salon, nah kalau ngerias yang awal mulanya Nike sedikit lucu Nike beliau. Kebetulan yang sukanya merias nari. Nah, kebetulan Bibi yang punya salon kecantikan namanya Salon Mani di Tabanan, di Jalan Anggrek di Tabanan. Setiap yang nari pasti tiang ke beliau untuk bantuan makeup. Dikasih tahu lah sama Bibi karena pagi-pagi, sore, siang, malam tiang ada pentas-pentas nari dumun waktu kecil. Dikasih tahu sama Bibi, kalau jadi pragina, pang bisa mayasin, pang bisa mau payas pedidi, pang sing manja di pragina. Nah, mulai dari sanalah tiang nari-nari, ngajar sanggar juga di Tabanan. Kebetulan punya sanggar Tribuana Sari namanya di Tabanan. Setelah murid-murid latihan nari, tak pakailah dia praktek. Habis nih tak pakai praktek, rias-rias dan segala macam dari SD sampai SMP kelas 3 yang udah mulai namanya ngerias nikah. Namun SMP. Nah, mengawali dari ngerias nikah karena sempat tetangga di sebelah rumah kebetulan yang nggak saudara gitu modelnya kan ada di utara rumah nikah winter orang nikah kebetulan nggak diundang keluarganya tiang karena beda keluarga. Waktu kecil SD nikah tiang ke tempat beliau jam 3 kita tanya langsung jam berapa besok mau payas mbak mau payas jam 3 gini mbak pada saya nggak ada undangan keluarga tiang sama Rike yang jam 3 pagi ke sana untuk ngelihat orang merias. Gimana sih tekniknya, gimana sih caranya untuk berias. Nah, dari sana yang tahu ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Batak disuruh ngisi kancing, disuruh bantu-bantu megang apa gitu, pasti yang mau gitu awalnya. Yang penting kita dapat melihat nyontek ilmunya seperti itu, nyontek dalam hal positif ya. Betul. Dari sanalah SMP kelas 3 udah ngerias orang nikah sampai SMK. Nah, SMK-nya juga kalau sekarang kan Gumi ya makin ampun canggih ya dia. Makin lewat sosial media cepat naik. Kalau dumun tiang SMK kelas 1 nih nyetak foto riasan berapa 5 cetakan habis nih tak taruh di tempel-tempel di kertas menerima jasa rias, menerima private nari dan segala macam. Habis nih yang cetak fotokopi habis itu tak tempel-tempel di setiap kantin setiap gini, jadinya teman-teman semakin tahu yang bisa merias. Artinya marketingnya udah jalan berdasar itu kan. Cuman manual lewat tulisan. Gitu.
Jadinya lambat laun mempunyai usaha salon di Tabanan. Awalnya di Tabanan. Iya, awalnya di Tabanan. Karena kuliahnya di Denpasar, bolak-balik Tabanan Denpasar kan capek gitu. Habis nikah tiang buka di depan salon, depan kampus IKIPGRI Bali 2 di Akasia. Sekarang masih? Riki masih. Udah 8 tahun Riki. Udah yang di Akasia? yang di sini. Yang di sini. Dodosnya Dumun Wenten dosen di kampus tutup salonnya. Langsung ke kampus. Kampus ngajar. Mata kuliah. Habis nikah Wenten dosen buka salonnya, ngerimatin, facial dan segala macam gitu. Perjuangannya strong man. Strong man, tapi kan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar. Berarti di sini kita kan akan lebih jauh mengenal Kartono itu salonnya. Kalau masalah likunya mungkin teman-teman semua udah tahu. Dan baru kemarin sudah channelnya Gus Menir sudah mengundang likunya. Tapi sekarang kita kan lebih ke karena ini dunia makeup. Karena Kartono kan seorang laki-laki, tetapi kau bisa lebih eksis daripada wanita di dunia makeup. Nah, sebelum Kartono menekuni bidang makeup ini, Kartono nggak pernah punya rasa ketakutan ketika nanti dipandang miring oleh masyarakat bahwa identik orang ngerias itu cewek gitu kan. Apa namanya? Kemayu. Apa yang terjadi kan harus kita melawan stigma itu kan? Iya, benar. Melawan. Nggih, sebelumnya tiang Dumun SMK kembali lagi nggih ke dulunya SMK yang tertarik dengan yang namanya facial, krimat dan segala macam. Loh, kok ini tempatnya menghasilkan uang nih lumayan. Karena Dumun itu untuk di bagian tata rias, di bagian salon itu sangat minim sekali. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan sedikit-sedikit udah megang puas, udah megang memekap, udah jadi MUA. Kalau dulu perjuangannya yang sangat luar biasa sekali. Habis nikah sempat yang tamat SMA jeda 1 tahun untuk kuliah. Rencana kuliah diisi tapi batal karena sesuatu dan lain hal. Yang kursus yang namanya salon yang namanya kribat, facial, spa dan segala macam. Nah, dari sanalah yang mengikuti yang namanya statement-statement perjalanan salon. Tapi untuk masalah tentang stigma nikah, ngapa ini ke diambil pusing? Karena duit. Iya, di benengan ke rame seperti itu. Kalau sekarang kan dikit-dikit MUA udah banyak gitu loh. Kalau sekarang sekarang banyak juga yang cowok-cowok fotografer, juga teman-teman modeling banyak yang suka berias juga karena di sana tempat pencaharian yang sangat luar biasa sekali. Tapi itu kan skill yang mahal itu kan sebenarnya. Apa lagi? Ada big cut kan? Nah, dari itu perjalanannya Tiang juga sangat banyak banget di dunia makeup. Ada yang memandang sebelah mata, apalagi Dumun dulu Tiang tidak mempunyai kendaraan. Satu cerita nih ini, dia tidak mempunyai kendaraan. Motor pun tidak punya. Habis nikah lambat laun yang latihan sanggar, ngajar private itu tabung-tabungin tiang dan akhirnya mempunyai yang namanya motor AC. Waktu SMA kelas 2 karena yang SMA, SMP itu apalagi SD jalan kaki. Itu 5 kilo loh ini. Jualan masuk. Ketabanan pulang pun jalan. Nah, lambat laun yang kerja keras, akhirnya dia mempunyai motor. Nah, dapatlah yang ngerias ke Kuta. Ke Kuta. Sedangkan jam 2 pagi ini kan yang harus sudah standby di tempat lokasi berias. Yang dari jam setengah 12 sudah berangkat dari Buahan Tabanan ke Kuta. Sendiri? Bawa motor, ini penuh nih beli karena pakaian pengantin itu kan lumayan banyak. Apalagi motor AC. Niki nggak kelihatan muka Erian.
nggak kelihatan. Habis nikah di belakang juga full Penuh. Habis nikah hujan lah jam 12-an ke di Margil. Di jalan tuh hujan dan dia nangis sendiri itu nih mau nangis nih, nangis sedih, apa nangis jengah, apa nangis gimana? Nangis sedih ya, jengah ya, karena kemampuan kita tuh tidak punya mobil, kendaraan roda 4, sedang barang banyak. Jengah juga ya, gimana caranya harus bisa memiliki mobil dengan usaha sendiri. Dan akhirnya berdebatlah, maaf Niki untuk kakak Tian Niki dan sempat juga cut dulu kakaknya. Nangisnya tuh sampai berhenti apa gimana? Nangis berhenti karena hujan. Hujan balas mikir gini. Oh. Iya, pakai jas hujan. Nah, yang sempat berpikir yang harus punya mobil. Dengan jirih payah yang udah bilang sama keluarga, sama bapak, ibu, sama kakak. Kebetulan maaf Niki untuk kakak Tian nomor 2 Niki. Kebetulan Tian 3 bersaudara. Cowok. Igede Putri Setiawan, Igede Maria Arakuariawan, yang Igede Pemain Aktornya. Cowok semua. Habis nikah, maaf karena kebetulan keluarga Tian kredit hutang banyak, banyak ada problem dan segala macam. Nah, yang nomor 2 ini mungkin takut beliau, bapak udah mempunyai hutang banyak, ngapain kamu beli mobil? Seperti itu. Bahasa Balinya, ngidang kal kamu manyah kalau do nambah-nambahin hutang keluarga, sedangkan hutang keluarga itu sudah banyak. Berpikir, sempat iya sih, kenapa ragu harus beli mobil, tapi lama ragu sih beli mobil, ragu sih nggak jalan, seperti itu. Dan akhirnya Tiang sampai beli mobil, dan hampir Tiang ditempelin sama kakak Tiang, karena tidak terima yang di sana beli mobil dan segala macam. Yang tunjukkan semasa yang masih bisa berjalan, yang masih bisa bernapas, yang masih bisa bekerja dengan tekun, yang harus bisa buktikan kepada kakak Tiang yang bisa beli mobil tanpa menyusahkan orang tua seperti ini. Nah, akhirnya Tiang beli mobil Dumun Corolla namanya, mobil sedan Corolla. Sedan Corolla. Nangis Dumun beli gitu. Mau belinya itu kan biar dikasih beli. Iya, sebenarnya kan bukan Land Rawas itu bukan beli namanya. Iya. Tiang namanya, tapi cuma takut kan orang kekhawatiran kakak juga kan dia juga tidak mau melihat adiknya susah, keluarga susah kan gitu. Makanya banyak kakak bilang, oh aden cita kemayu, aden cia daman ngigal liku, aden cia daman ngigal kene, aden cia kemayu dong aja. Mungkin kakaknya dia udah menerima, oh itu jalannya dia. Dia bisa udah membuktikan dengan kerja keras dia menari, ngigel, mayasin, dan dia sosial sama adik-adik yang di kampung untuk ngajar nari, dan sudah bisa membuktikan bahwa Kartono itu bisa sampai saat ini, detik ini. Akhirnya sekarang di rumah kan dulunya mungkin ya maaf ya mungkin diledekin ya, dibully kan. Iya, dibully banget. Akhirnya sekarang kan bisa dijadikan contoh motivasi boy dengan kerja kerasnya Kartono, apalagi sudah bisa memiliki mobil, memiliki salon sendiri. Ini kan tidak mengurangi tangisnya yang kematian dulu itu. Intinya sih kerja keras, iya. Yang kedua restu terutama seperti Kak Karar bilang waktu ini, restu orang tua itu sangat luar biasa sekali. Betul. Makanya banyak yang posting di sosial media, banyak yang namanya postingan Kartono kok tabu banget, isi sungkem, isi cuci kaki orang tua. Kenapa? Karena temennya yang ngasih tahu, orang sukses Niki bilang, Kar, semasih kamu bisa bernapas, semasih kamu bisa bergerak, semasih kamu bisa berusaha, semasih orang tua hidup, jalankan itu. Jalankan seperti apa? Minta restu. Jangan minta restu Pak, saya minta restu Bu, saya minta restu. Jangan seperti itu. Alangkah baiknya kalian bisa sungkem, bisa dan segala macam menghormati orang tua seperti itu. Makanya setiap otonan Bali yang kalau semasih seperti dibilang tadi masih bisa hidup dan bernapas, yang berusaha sungkem sama orang tua. Ya, itu juga teman-teman di rumah itu sangat betul sekali. Karena seorang ibu itu kan
kan ada kata-kata bijak kan, surga berada di dekat kaki ibu. Karena kita harus siapapun ya kan, kita orang tua, apalagi kaki ibu, ayah, kita harus semasa kita bernapaskan harus menyayangi. Makanya untuk para semeton yang sareng sami niki di obrolan Mas ini, tiang bukannya memamerkan diri bahwa tiang itu sungkem kepada orang tua dan segala macam, itu memotivasi kalian semasih bisa, ayo kita jalan. Betul. Pasti rezeki itu tambah lancar. Baik dulu. Bangsakan kesian. Ini pasti kaget dong. Begitu paten tegang nih kisah mutan. Jujur aja ya teman-teman OS ya. Baru kali ini saya melihat seorang Kartono ngordo serius. Tapi Niki serius banget Niki. Cuman artinya teman-teman OS di rumah tahu bagaimana sih perjuangannya, kesuksesannya Kartono sekarang di baliknya itu penuh tangis, penuh hujan, pokoknya banyak lah. Iya, banyak banget. Astungkara dengan semangat tidak intinya sampai bisa mewujudkan seperti sekarang ini. Liku lancar, payasan lancar, ada ngajar. Kemarin sempat kuliner. Tipat Canto. Sebenarnya apa-apa lancar. Iya. Kebetulan tipat santonya makin Nina Buang. Karena gini beli yang sekolahnya pariwisata Tata Boga, yang berusaha yang juga senang masak. Nah, yang sempat sebelumnya nikah banyak mempunyai ide-ide atau gagasan kayak tipat santo dan segala macam karena resep dari keluarga. Niki beda melenceng Niki. Nah, biasanya kan masih bukan sisa sih karena tidak laku lagi beberapa tipat santo atau mungkin dia mempunyai rezeki yang sangat lebih. Kenapa kita tidak harus berbagi? Biasanya dia berbagi ke pasar Kumbasari. Sisanya Nike tipat santo ikut yang buat tak bawa ke Kumbasari kalau yang ada. Bukan adik-adiknya jualan tisu. Kalau gitu, wenten yang nari lebih biasanya dumun ya semenjak pertama-tama corona nih ke nasi jinggo, tapi dia jarang ekspos. Gitu. Kalau sekarang kalau Kar mau bagi-bagi nasi jinggo, kita punya kok. Oh gitu. Nasi jinggo Bang Jago. Tapi kan tadi sudah banyak berjalan. Sekarang kan anggap itu sebagai guru, sebagai motivasi. Sekarang ayo kita bangkit ke depan. Sekarang kan yang demennya orang bahagianya karena jadi kalau mungkin kita larut membicarakan tentang proses jadi takutnya akan menangis. Tapi kan suka dukanya kan proses. Pernah nggak terjadi hal yang dimarahin sama klien, ditolak riasnya, tidak diterima. Nah, itu biar juga teman-teman yang punya salon di rumahnya bisa mengantisipasi mulai dini, biar tidak terjadi seperti itu. Nah, yang dumun pertama kali yang ngerias waktu SMA nih ke yang namanya daerah Tabanan, yang tidak mau menyebutkan. Daerah Kauh nih kebetulan dia ngerias dari masih SMA. Nah, mungkin tempatnya agak angker. Yang kedua nih untuk teman-teman penatas juga yang alangkah baiknya kita minta pejati terlebih dahulu. Lunasice. Yang udah dikasih pejati waktu nikah dan ngaturan dan segala macam. Nah, uling ngijek haden udah masang make up ini. Bulu mata nih, pas masang bulu mata nggak bisa buka mata nanti. Cewek dendam terus. Habis itu ngapus make up lagi, ulang lagi make up. Habis nikah, yang kedua lu kok nggak bisa buka mata, masang bulu mata. Udah selesai rias kedua, lanjut lagi masang bunga. Udah tiang masih kusungan, pas masang bunga PS Agung nggak bisa tiang nusuk bunga ke antol, nggak bisa nusuk bunga. Nah, mulai ada pengantin cewek nangis. Karena panik belum meriah. Ya, pun langsung ke rumah bajangnya bahwa seperti ini keadaannya seperti ini.
dan akhirnya langsung di mungkin pokeling, mungkin di rumah yang cewek, di rumahnya yang cowok juga kebetulan ada mangku, dia yang langsung gituin pejatinya dan akhirnya tiang bisa. Nah setelah nikah pernah lanjut yang makan di tempat orang nikah. Pas yang habis mayasin itu uling dijak kalian kebuyung beli. Mungkin itu salah satu gini ya, mungkin keluarga yang cowok mungkin punya salon atau keluarganya di sana ingin ngetes tukang payas karena masih kecil dan segala macam, nggak tahu juga tiang kan permasalahannya masih kecil dan akhirnya buyung nikah uling jadi ke buyung makan tuh yang sampai nggak berani makan seperti itu. Banyak sih sebenarnya beli. Berarti kan proses ngerias kan sama halnya juga dengan nari. Kan seorang penari juga, karena proses kita tuh harus ya sekali gitu ya. Saya Tidak boleh sampah, benar. Ya, berarti jadi tukang rias penting juga itu ya? Penting banget beli. Kita harus ngeras gigi dulu. Pejati. Apa ada badan khusus? Pejati aja sih. Oh pejati. Kalau dumun, tukang payas nikah, kalau dia masih kecil nih, tukang payas nikah pendak dia. Pakai pejati sebelumnya. Oh pada cara ngulaman. Gitu. Karena istilahnya itu kan sangging masih kan, tukang ya itu artinya gitu dah orang Bali selalu memberikan penghormatan atau penghargaan melalui pejati itu kan simbol. Pejati mulus serius, mulus sekan gitu. Kalau sekarang kan mungkin karena zaman situasi melalui telepon aja udah ada siap. Makanya sekalian upacaranya di sana kan gitu. Benar. Oh, berarti pernah nggak mengalami suatu hal kejadian yang aneh ketika lupa mungkin karena situasi kan siapa tahu dua songanten sedekur galungan merias sampai 5 sampai 6 sampai lupa dengan hal-hal yang di skala itu sampai Banten gitu. Pernah habis ngerias kebetulan tiang ada ngajar juga di Buahan, ngajar sanggar sampai tiang pingsan gitu. Karena saking banyaknya juga, saking capeknya juga mungkin karena itu mistisnya di tempat orang nikah itu kan ada yang mencadenin istilahnya dia itu. Makanya tiang mungkin alangkah baiknya lihat sikon sih untuk meminta yang namanya makanan. Kalau udah selesai gini undangan itu kan beda halnya. Sama juga hal seperti ini kayak kalau kita ngomongin mistis dan koneh juga ya. Pada saat ngerias itu kan kadang-kadang ada orang yang iri hati dia menghancurkan pacarannya. Maksudnya ngenahan pengantin bisa tukang payas karena kita kan nyentuh kan ditransfer kan itu kan listrik kan. Maka dari itu kan kita harus jaga-jaga sih. Tapi kan yang terpenting kita jaganya dengan beliau tidak pakai alat-alat. Iya. Tulis gidat yang aman. Jangan gegemat. Yang pakai kegemat. Apa? Kegematnya tiang itu gini, lekong. Lekong maksudnya penjaga tiang yang membantu. Jujur ya, sebelum berangkat Dono, saya pertama kali lihat Dono di isi. Dia berjalan sama Jaya, nonton ujian. Dia kelakahnya kelewatan dulu berdua. Dia bengong dia gini. Ganteng, dia bodoh gede angin banget gitu. Jujur. Cuman belum dia tahu dia jadi liku. Jadi saya tidak tahu bahwa dia penari gitu. Kita ketemunya di CA. Kan bisa gini kan dari sana. Pun kadang ganteng tuh Jaya. Nih. Dia berjalan pas baru masuk ingat jauhnya. Jangan jujur. Mana jangan nyailin gitu. Gitu. Akhirnya ya temenan baik. Akhirnya ketemu di CA. Kita akhirnya mungkin dari pertama itu lupa ya, hijau ya. Mungkin waktu ingat kan? Ingat waktu di Renon. Belilah susu beli mangkali. Susu. Hah? Pakai gini koran. Sedangkan nasi jinggo. Yang benar pertama kali di JJ ya ketemu ya, nari ya. Di CA. Nah, nari liku saat kita nari di
di luar Satu itulah, panggung. di panggung. Oh di UNUD, di kampus UNUD di jurusan hukum. Begitu. Tiang, Wi, sama Gung Asep. Oh ya. Sekali kali saya juga ini. Ya. Oke. Ini ya yang mau Dilan tanyain. Artinya selama sekian tahun kan sudah menekuni di bidang rias nih. Otomatis kan sudah ada pergolakan tuh, perbedaan antara riasan sekarang dan yang dulu. Kalau sekarang mungkin kan agak gampang. Karena ada sosmed, kita foto di rumah, share, cari kasih alamat, selesai. Dan kayaknya dia juga melihat maaf ini instan banyak kan? Iya, benar banyak sekali. Dan banyak punya teman-teman tukang rias, sering juga mengeluh katanya harga hancur lah. Iya, benar. Harganya, dan rias pun nanti ada ini pakemnya Iya, pakem, juga benar, kan benar. gitu. Nah, menurut Kak Dono itu gimana? Kebetulan untuk yang sekarang sama yang dulu sih emang betul-betul berbeda aja, sangat luar biasa sekali. Kalau yang sekarang seperti bilang Bli tadi, lewat sosial media unggah foto dan segala macam langsung naik ke Instagram, Facebook, YouTube dan segala macam. Kalau Dumun yang mengawali merias Nike, semua mungkin yang Dumun ya angkat-angkatannya Tiang. Dulu caranya Nika lewat prestasi yang itu lomba. Lomba-lomba dulu. Mengikuti perlombaan dulu, habis Nika di ajang pesta kesenian Bali juga. Per kabupaten, wenten lomba tata rias. Temanya napi tata rias modifikasi. Lomba tata rias pakem Payas Agung kota masing-masing kota sebali. Contohnya yang ambil Tabanan. Nah sekarang ambil Tabanan, yang menang di Tabanan kebetulan yang masih SMA. Karena menang di Tabanan juara 1 langsung ke provinsi. Itu caranya Dumun untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa dari Kabupaten Tabanan ini yang maju, artinya dia udah mempunyai pengalaman dan mempunyai brand. Lisensinya jelas lah. Kalau gitu orang percaya gitu. Kalau di yang Dumun nih Kang, kalau makin kan lewat sosial media sudah cepat. Nah, udah di provinsi, semua datang di Kabupaten Bandung, Kota Denpasar, Gianyar dan segala macam. Kebetulan yang paling kecil yang masih SMA, kebetulan yang ajak Dumun nih ke alumni Tiang nih ke Mak Mambudiwati. Habis nih ke Beda Susila. Beli Gede Parwata. Deh kapal. Habis nih ke beli Dewa Dode. Gede Batuang. Mawa Sana? Belum. Sila Wasana. Susila. Damarulan make up, YouTube. Ini ke angkatannya Tiang. Kebetulan Tiang paling kecil Dumun. Itu caranya mempromosikan, itu caranya Dumun untuk memperkenalkan ke masyarakat. Gitu. Dan artinya prosesnya sangat lama. Itu kan mencari kepercayaan masyarakat. Berarti masyarakat dulu tuh cerdas juga. Karena kalau belum ada bukti orang nggak mau sekarang begini. Dia juga pernah dari obrolan, dari curhatan teman-teman. Dampak positifnya kan banyak, ada medsos foto. Negatifnya di foto itu kadang-kadang bagus karena bisa diedit sekarang. Ketika secara langsung dia ngerias, katanya benyana kayak halusnya enggak terlalu gaji, tidak sesuai lah dengan ekspektasi gitu. Kan itu yang terjadi benar-benar sekarang kan, bahwa dunia instan itu kadang-kadang luar biasa sekali pengaruhnya. Nah apalagi di dunia Dumun pakem sangat terkenal sekali. Kalau sekarang kan beda wi. Kalau sekarang kebanyak ke modern. Kalau Dumun nikah statement kita sebagai tukang rias nikah, besok kita merias orang nikah hari hanya kita udah dapat Banten sekarang. Dan kita hari sekarang itu pas ngekap itu kalau mau kata atau orang nikah mungkin tukang payasa sekitar jam 5 nikah udah ke tempat orang nikah atau orang kata. Kita ngesemi nih ke Dumun. Habisin semi Dumun. Yang mengkriting rambutnya nih ke habis nikah, setelah nikah baru benyangnya baru ngerias. Gitu. Kalau sekarang kan udah pakai. Berarti kan yang palsu berarti karena tatanannya itu kan harus
di jalan Iya, prosesnya lama. prosesnya Gitu. Jadi jadinya kalau dumun nih ke perbedaan sama sekarang nih ke kalau yang semi, semi niki untuk para semeton yang sami niki pengalaman yang kenapa tukang rias dumun nih ke sama sekarang itu beda. Dumun nggak semi pakai semi rambut asli. Yang pertama semi nih ke rambut nih ke yang untuk yang cewek nih ke dipotong untuk pas metatah yang pertama kali itu dipersembahkan kepada orang tua. rambutnya Dipotong. Karena rambut nikah kan mahkota seorang wanita. Yang kedua, pas nikah semi itu dipotong. Kenapa dipotong pas nikah? Karena itu persembahan kepada mertua. Itu. Potongan seminya. Iya, potongan rambutnya. Makanya yang pertama untuk orang tua pas menikah, yang kedua untuk mertua. Seperti nikah. Kalau sekarang kan semua insan pakai yang palsu gitu. Berarti kan ada yang dipersembahkan. Nah itulah risikonya kalau kita instan. Makanya alangkah baiknya kita ikuti prosedur karena ini kan juga ada kaitannya dengan tatanan budaya atau adat kita di Bali kan. Dan semuanya itu memiliki filosofi, memiliki arti. Namanya apa gitu kan? Kayak pasang bunga sekarang. Iya, benar sekali. Nah, semeton masih banyak yang akan kita bahas nanti dan ini tentunya akan membahas mengenai tata rias ya kan? Dan kita ngomongin pakem. Nah, jadi tonton terus, jangan sampai dilewatkan. Di yang ke channel kedua. Channel kedua. Ya.